ulama mengenai kadar panjang mad arid. Sebagian di antara mereka meriwayatkan dengan kasar. Kasar itu 2, Bu. Tawasud 46. Ya kan? Nah, seperti itu, Bu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, Pak Ustadz, ya, Afwan. ya, silakan. Tadi kata Pak Ustadz kosar 2 harkat, bukannya Ya, 1 harkat apa? Soalnya pernah dengar kosar itu 1 harkat katanya Pak Ustadz, pendek. baik. Oke. Kosar itu ada 2, Bu. Kosar khusus, kosar umum. Kosar khusus, kosar umum. Kosar umum Maliki yaumid Maliki yaumidin bimnya dipendekin. Itu kosar umum. Maksudnya dibaca pendek 1 harkat. Itu menurut ketukan secara umum ya, kosar umum. Tapi kalau Ya. kosar khusus dalam ahli kiroat dia dibaca 2 harkat. Ibu ya. Jadi kalau ibu Iya. ngaji kiroat, istilah kosar itu 2 harkat. Ibu yuk. Iya Jadi Pak kosar Ustadz. dibagi 2, Bu. Kosar umum, kosar khusus. Kosar Khusus. umum, ya kosar umum dibaca kosar itu 1 harkat memang. Dibacanya 1 ketukan. Tapi kalau masuk ke dunia dunia ilmu qiraat, istilah kosar itu disebut kosar khusus dibahas dalam ilmu qiraat. Kosar itu 2 harkat. 2 harkat. Oh Itu ya, Bu gitu ya. ya Pak Ustadz. Iya, makasih Pak Ustadz. Baik. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, ini, Bu. Sebelum mengamalkannya penting catatnya. Kuro yang membaca alif sukun 6 harkat, Bu, dia sedang menyamakan dengan sukun asli, yaitu apa? Mad lazim. Lazim. Ya kan. Kuro yang baca mad sukun dengan kosar teh 2 harkat ya, Bu. Ini masuknya ke kosar asli, Bu ya. Kosar khusus. Maka dia sedang menyamakan dengan mato. Tobi'i. Nah, kuro yang membacanya mad sukun dengan tawasud 4, ya kan? Dia sedang bedain mad sukun dengan mad asli. Mad dengan mad asli. Jelas ya, Bu ya? Itu. Baik, ini kita masuk ke yang tadi. Nah, ini. Nah, ini kan tadi lagi ngomongin ini ya. Betul nggak? Iya Pak Ustadz. Iya Ustadz. Baik. Ini tadi lagi ngomongin tentang ini kan. Nih. Ya kan, bahwa huruf mad kalau sudah masuk ke, kalau di depannya sudah ada sukun, sukun itu nomor 1 gitu levelnya. Nah, ada juga mad yang menghadapi huruf hamzah. Yang kedua, ini levelnya apa kedua? Ya kan? Maka dia nggak akan 6 harkat. Pasti kalau kalau sebabnya hamzah, ya. Kalau sebabnya hamzah, ya, maka dia pasti di bawah 6 harkat. Gitu kan? Dia pasti di tawasud, gitu. Di tawasud pasti dia. Ya, atau di 4 harkat. Pokoknya di bawah 6 aja. Ya kan? Dia tidak akan mungkin melebihi yang sukun, ya kan? Yaitu yang 6 harkat. Yang penyebabnya sukun yaitu 6 harkat begitu. Nah, sekarang ini mad munfasil yang merupakan jaiz dia, yang bisa dibaca 2 atau 4 atau 5 ya. Kalau menurut Imam Zazari, kalau menurut Tariq Syatibi ya, kalau Tariq Syatibi ya, mad jaiz munfasil itu Tariq Syatibi ya, itu bacanya 4 atau 5. Tapi kalau Jazari bisa 2 harkat, bisa 4 harkat. Kalau kalau di Tariq kalau di Quratain seperti Abu Ja'far, seperti Yakub, itu bisa 2 harkat, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia ini macam-macam kalau dari lihat dari sudut pandang ilmu kiroat, ya seperti itu. Maka dia hukumnya zaid, maka disebut ban zaid munfasil. Nah, dia tapi dia tidak akan
sampai ke harokat ke 6 harokat gitu. Karena penyebabnya adalah hamzah, maka dia berada di ranking kedua. Begitu. Nah, kita masuk. Nah, jadi sekali lagi berarti di sini ada dua mad, yaitu mad pertama mad badal, yang kedua mad munfasil. Nah, berkumpul. Nah, mana yang dimenangkan? Pasti yang dimenangkan adalah munfasil, karena munfasil di atas mad badal. Nah, tergantung toriknya. Torik yang dipakai misalnya 1 biah, berarti dia dibacanya 4 atau 5 harkat. Dia tidak dibaca 2 harkat. Jadi bacanya waja'u abahum gitu. Sudah 2 menit lagi. Baik, umat-umat sekalian, karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin ada 2 menit lagi, ada yang mau disampaikan, silahkan. Gak ada. Nah, insya Allah nanti kita akan masuk ke slide yang ke-22 nih. Idza misal, jadi bila mutasil bertemu dengan alif berkumpul, bagaimana kompromikannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan walasi. Bismillahirrahmanirrahim.